Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 6 akan presentasikan tugas proyek kami dari matkul metode penelitian yang berjudul Sistem Informasi Aplikasi Web Kasir pada Kafe Warung 21. Perkenalkan, nama saya Devi Triani dengan NIM 192011120 dan Perkenalkan, nama saya Fadil Ardiansyah dengan NIM 1920064. Perkenalkan, nama saya Posmahans Albert dengan NIM 1920642. Perkenalkan, nama saya JSK Lagovinda Martin dengan NIM 1920640. Perkenalkan, nama saya Gilang Welu Permana dengan NIM 192000910. Ada juga Sultan dengan NIM 192010005. Silakan dilanjutkan, Devi. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, latar belakang masalahnya yaitu ada beberapa kendala seperti banyaknya antrian proses pemesanan lambat, pelanggan sering kecewa saat memesan makanan dan minuman, kesibukan pramusaji datang dari banyak pelanggan. Beberapa restoran tidak memiliki sistem pemesanan menu atau minuman online sehingga kalah bersaing dengan restoran lain. Penelitian ini merancang sistem informasi pemesanan menu makanan atau minuman berbasis web. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, yaitu observasi alur proses sistem pemesanan, wawancara yang melibatkan proses evaluasi kualitas layanan yang sedang berlangsung, dan penelusuran literatur. Selanjutnya adalah analisa sistem berjalan. Yang pertama adalah tinjauan institusi. Warung 21 yang terletak di Wisma Asri bergerak di bidang kuliner milenial. Warung ini terbentuk dari sebuah persahabatan dan impian bisnis yang dituangkan dalam kerjasama antara dua suku yang berbeda di wilayah Wisma Asri, Babelan, Bekasi Utara. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Govin. Oke, Devi, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sejarah institusi perusahaan. Warung 21 telah berdiri sejak tahun 2021. Memulai usahanya yang berlokasi di Taman Wisma Asri, 1 Jalan Taman Wisma Asri Blok N nomor 36, Bekasi Utara, dengan jumlah karyawan 2 orang. Sistem pemesanan di Warung 21 ini masih menggunakan manual, yaitu dengan cara dine-in. 1, 2, 3. Masih menggunakan manual, yaitu dengan cara dine-in dan take away. Pembayaran hanya bisa melalui tunai saja. Warung 21 merupakan salah satu tempat makan milenial yang saat ini sedang mengikuti zaman. Warung 21 saat ini di bawah pimpinan Bu Tati dan ada penanggung jawab yang bernama Dila. Di sini kita bisa melihat struktur organisasi dan fungsinya. Yang pertama, yang paling atas ada pemilik, yaitu Bu Tati. Di bawah Bu Tati ada penanggung jawab, yaitu Dila. Dan di bawah Dila ada 2 karyawan yang bernama Wia dan Ila. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis sistem dari Warung 21. Sebuah kunci utama untuk menjalankan sebuah bisnis adalah komitmen. Bisnis apapun yang sedang maupun akan saya mulai membutuhkan sebuah komitmen yang kuat. Karena sebuah komitmen yang dimiliki oleh pebisnis adalah tantangan yang besar dalam sebuah usaha. Tidak menutup kemungkinan bagi saya yang menjalankan sebuah bisnis kuliner hanya untuk mengisi waktu luang atau sebagai pekerjaan sampingan. Walaupun bermodalkan usaha kecil-kecilan, bisnis kuliner yang saya harus tetap terorganisir dan terencana dengan baik. Selanjutnya,
akan disampaikan oleh Posma. Silakan. Ya, terima kasih Gopin. Di sini saya ingin menjelaskan analisis kebutuhan software tahapan analisis. Berikut ini adalah spesifikasi kebutuhan sistem requirement sistem kasir halaman front page. A1, kasir dapat melihat data menu. A2, kasir dapat menginput data transaksi. A3, kasir dapat melihat data transaksi. A4, kasir dapat menghapus data transaksi. A5, kasir dapat mencetak data transaksi. Halaman admin kasir, ada B1, admin dapat mendaftarkan karyawan baru. B2, admin dapat melihat data karyawan. B3, admin dapat mengedit data karyawan. B4, admin dapat menginput data menu. B5, admin dapat mengedit data menu. B6, admin dapat menghapus data menu. B7, admin dapat melihat data menu. B8, admin dapat mencetak data menu. B9, admin dapat menginput data menu. B10, admin dapat melihat data transaksi. B11, admin dapat menghapus data transaksi. B12, admin dapat mencetak data transaksi. Di sini akan dijelaskan oleh Saudara Fadila Ardiansyah. Oke, terima kasih Saudara Posma. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram pada web kasir. Di sini terdapat login, daftar karyawan, data karyawan, edit data karyawan, input data menu, edit data menu, hapus data menu, lihat data menu, cetak data menu, input data transaksi, lihat data transaksi, hapus data transaksi, lalu ada cetak data transaksi. Nah, di sini semua admin bisa melakukan semuanya kecuali kasir. Kasir hanya bisa melakukan lihat data menu, input data transaksi, lihat data transaksi, hapus data transaksi, dan cetak data transaksi. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gilang Welu Permana. Ya, terima kasih Ardi. Di sini kita ada package diagram dapat dilihat ada apa saja. Package diagram tidak terlalu sulit, yaitu hanya berisi gabungan package dari setiap permasalahan, yaitu data from login web, mengelola data karyawan, dan mengelola data pesanan barang. Lalu selanjutnya, di sini ada activity diagram form login. Di sini dapat dilihat urutan admin untuk melakukan login di website tersebut. Pertama, admin harus melakukan mengisi email dan password, lalu akan terlihat, lalu sistem akan menampilkan tampilan web login. Jika lalu database akan melakukan eksekusi, lalu akan ada pilihan berhasil dan gagal login. Lalu jika berhasil, maka sistem akan menampilkan tampilan web admin. Ya, selanjutnya. Di sini ada activity diagram karyawan. Di sini admin dapat login juga, pertama login dengan email dan password, lalu sistem akan menampilkan tampilan register karyawan, lalu database akan melakukan eksekusi. Saat sudah selesai melakukan eksekusi, maka sistem akan menampilkan tampilan web list karyawan, lalu selesai. Ya, selanjutnya. Di sini ada activity diagram pesanan barang. Pertama, admin akan melakukan klik list data, lalu sistem akan menampilkan tampilan daftar barang, lalu saat sudah dieksekusi oleh database, maka sistem akan menampilkan tampilan menu kasir, lalu admin dapat mengklik list penjualan, lalu sistem akan menampilkan tampilan web list penjualan.
Lalu selanjutnya akan dieksekusi oleh database dan sistem akan menampilkan tampilan web keranjang pesanan. Saat sudah sampai tampilan web keranjang pesanan, maka admin akan melakukan klik statistik penjualan, lalu sistem akan menampilkan tampilan web statistik penjualan. Ya, selanjutnya. Di sini ada sequence diagram form login admin. Di sini dapat dilihat bagaimana admin melakukan login dengan metode sequence diagram. Pertama, admin akan mengisi email dan password, lalu akan memasuki tampilan form login. Jika terverifikasi akan terjadi login proses, lalu jika berhasil akan menampilkan tampilan web admin. Ya, selanjutnya. Lalu di sini ada sequence diagram pesanan barang. Di sini admin akan jika mengklik menu kasir akan menampilkan tampilan web menu kasir. Saat sudah di tampilan web menu kasir, maka admin dapat melakukan pilih pesanan dan website akan menampilkan tampilan data barang. Saat sudah diproses pesanannya, maka tampilan website akan menampilkan tampilan keranjang pesanan. Jika berhasil, maka web akan menampilkan tampilan web list penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadila Ardiansyah. Oke, di sini saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau bisa yang disebut juga IRD. Di sini ada admin. Nah, di dalam admin itu terdapat nama, nomor telepon, status. Lalu admin itu kemana? Mendaftar. Di pendaftaran itu ada nama, email, nomor telepon, KTP, role, dan status. Lalu setelah mendaftar, akan terdaftar usernya yaitu kasir. Di dalam kasir itu usernya ada nama, nomor telepon, dan status. Statusnya ini adalah kasir. Lalu kasir menjual. Di dalam jual ini ada waktu penjualan, kuantiti jual, dan total harga. Di dalam menu ini terdapat nama barang, tipe barang, quantity inventory, dan harga jual. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sultan Risat. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada tabel-tabel kelas diagram, yaitu ada login. Login membutuhkan username dan password. Setelah berhasil masuk ke dalam login, maka dialihkan ke dalam tabel dashboard. Di dalam dashboard tersebut juga memerlukan username dan password. Ditambah juga level user, di mana jika level user itu 1 adalah admin dan 2 adalah kasir atau member. Di dalam dashboard ada aktivitas penjualan seperti penglihat jumlah total dari harga belanjaan, pembayaran, dan lain-lain. Di dalam dashboard juga kita bisa menemukan menu kasir yang dimana membutuhkan username dan password agar bisa masuki menunya tersebut, di mana kasir bisa menjalankan pesanan, melihat keranjang, list pesanan, cek laporan, dan membuat laporan. Di dalam dashboard juga terdapat manajemen inventory yang dimana di dalam tersebut kita bisa melihat stok barang, barang terjual, laporan, dan barang hasil pembelian dari distributor. Di dalamnya juga kita bisa membuat karyawan baru jika kita ingin menambahkan karyawan yang dimana membutuhkan username dan password level user yaitu admin untuk mendaftarkan karyawan baru atau memasukkan karyawan yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Devi. Yang pertama, pembangunan website berbasis sistem informasi memudahkan bagi admin untuk mengakses, mengedit, menginput,
dan juga memasukkan data serta memperoleh informasi dari semua hal dalam website dengan mudah. Yang kedua adalah website yang telah dibangun ini juga berhasil menampilkan info profil, list karyawan, statistik penjualan, dan berbagai macam fungsi lainnya yang sangat berguna dan dapat dengan mudah diakses. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.